Jadi kita lebih banyak merenung diri apa sebetulnya yang kita cari di dunia ini. Itu nggak akan pernah ada ujungnya. Pasti ada lagi, dan pengen ada lagi di atas kita. Makanya kuncinya adalah bersyukur apa yang kita punya. Harta bukan yang utama, gue bilang sama anak-anak. Tapi adalah yang paling penting adalah cari kebahagiaanmu. Jadi gue percaya apa yang dibilang bahwa Allah ketika ada musibah, dia tidak meninggalkan kita. Untuk membayar kebaikan nyokap, membahagiakan nyokap itu tidak ada tolak ukurnya. Kata orang bilang kalau orang tua kita udah nggak ada, apalagi ibu, surga kita hilang tuh satu tuh. Waktu tidak menunggu kita tobat. Ya Andre sayang banget sama mama, sama bunda. Ya walaupun usia Andre sekarang juga udah tidak muda lagi ya, tapi tetap aja Andre ini adalah anak mama. Kalau subscribe gratis, cepetan, dibentak tombol merah, tombol merah, tombol merah. Jangan lupa, cepetan, gratis. Cek, aman? Lagi ngomong? Ada suaranya gue nggak? Cek. Ada. Gua cek. Ada, cek. Tapi gua nggak bisa dengar suara gua sendiri. Lah ya iya ini lu ke gua, jadi gua denger suara lu denger suara gua. Wah nggak keren nih. Ini Kalau namanya di recording, gua ngomong gini cek, gua denger suara gua sendiri juga. ini podcast, Kang Paji. Ini podcast bukan rekaman. Ini podcast. Jadi ini gua ngomong masuknya ke telinga earphone lu, suara lu masuk ke telinga gua. Tapi masa suara gua sendiri gua nggak denger? Ya emang enggak ini. Pi nggak bisa Pi. Kalau di teknis recording secara sistem kita begini, ini kan mic recording nih. Begitu gua ngomong, ini gua harus dengar suara gua sendiri. Gimana gua kalau mau kontrol gua nyanyi? Mungkinkah kalau gua nggak dengar suara gua sendiri? Lu kan pernah rekaman. Gua mah nggak ngerti dah. Ini udah di rolling kan? Ya udah action udah aja, udah sambungin ya. Oke. Begitulah ini dia karena podcast Rans pertama kali kita datang ke tempat artis. Biasanya podcast Rans ini waktu itu sebenarnya artis pertama Kang Sule kemarin. Oke. Artis kedua Kang Andre. Kenapa gue selalu di nomor 2 kan sih? Lebih baik di nomor 2 kan tapi diutamakan daripada menjadi nomor 1 tapi diduakan. Berarti Sule nggak diutamakan? Jadi utamakan. Gue jadi salah. Ya biasanya gue podcastan kan awal-awal sama tim Rans. Yeah. Ternyata animonya bagus. Kemarin Kang Sule, sekarang Kang Andre. Oke, thank you ya Vi. Ini pertama kali loh gue bawa ini ke. Oh iya. Terima kasih. Mungkin karena nuansa garage keren kan jadi. Iya, Papalova. Gue sewain sih kalau lu mau pakai buat bintang tamu lain pakai tempat ini boleh. Ini bayar jadi? Ya bayar. Oh, ya ngomong dong dari awal. Tapi ngomong tadi ini cerita waktu gua kesini gue lagi nego mobilnya dia. Jadi ya? Iya dong. Wih, parah nih dia. Jadi dong. Gue dibujukin terus udah, jual mobil. Udah nggak bisa. Ya udah gampang lah itu. Aku beli mobilnya Andre Taulani yang Mini Cooper dengan seharga 700 juta. Udah deal. Parah sih Raffi. Orang bercanda dibayar emang susah kalau udah Sultan nawar mah pasti jadi lah. Itu kan namanya persahabatan. Nanti kalau udah setahun, 2 tahun lu kangen, lu beli lagi, gua kasih harga yang sama. Serius lo? Iya. Oke deh. Tapi kalau udah setahun 2 tahun ya. Iya, lu tahu nggak? Lu bangun itu tuh perjuangannya luar biasa, Vi. Nggak, kenapa lu suka mobil klasik? Kenapa lu suka mobil yang tua gitu? Kalau menurut gue sih sebenarnya gini. Gue suka mobil klasik karena bentuknya, tapi mesin-mesinnya dan lain-lainnya gue lebih senang yang modern. Makanya dulu gue pernah punya mobil Mini Cooper. Tapi gue lebih senang yang sekarang kayak mobil G63 nih. Ini kan bodinya bodi zaman dulu. Tapi kan mesinnya gue nggak pengen suka ngerong-rong, suka rusak. Sebelum kita ke sana, tapi kesini dulu. Yeah. Kita harus tahu bahwa kita ini seniman. Kita suka dengan nilai seni. Yeah. Ya kalau namanya bicara nilai seni, Vi, ya pasti bicaranya bukan lagi soal mesin baru enggak, tapi satu nih, bukan hanya bentuk udah pasti ya, lucu, keren. Orang juga kalau ngeliat di jalan kita pakai juga, wih lucu banget mobil itu, masih ada ya di sini ya. Terus yang kedua, nilai investasi, Vi. Investasi dari mana? Kalau semakin langka, semakin jarang di barang itu ada, semakin mahal harganya, susah orang dapetin. Percaya kalau mobil itu menjadi investasi. Kalau gue beli mobil itu buat hobi. Karena mobil lu banyak, lu punya duit, lu beli mobil 7M di showroom mana aja ada yang model kayak lu. Ya. Tapi lu punya duit, beli mobil kayak gue, nggak ada di showroom, ada di tempat gue doang. Itu pun juga kalau dikasih sama yang jual. Kalau nggak dikasih, lu mau ngerayu gimana juga kalau punya duit nggak bisa. Jangan ngomong gitu dong. Ini kan tadi udah pembicaraan. Iya, itu tadi. Jangan di podcast gue nanti tiba-tiba berubah pikiran. Ini kan pulang dari sini gue bawa mobilnya pulang. Iya tahu dia. Oke, sekarang beng. Lu bagi dong. Mau dong. Iya nggak? Wes keren. Raffi emang hebat lah. Gua Pak Raffi itu panutan gue dah kalau soal begini-begini ya. Oh salah ya. Kebalik. Wih, biar beng-bengnya makin berasa bro. Ini kan tulisannya ada nih.
Tuh, gua makan begini kan Bener juga. cinta banget gua. Jadi itu lu suka nilai dari seninya. Iya dong. Tapi mobil lu semua klasik, berapa banyak mobil klasik lu sih? Banyak banget, gila. Ada Jeep aja 3, BMW merah 1, Mini Cooper 15. VW kodok satu lagi, belum jadi, lagi gua bangun. Bangun, lu VW kodok lu bangun. Gua bangun look original, semua barang gua beli baru dari Lu kalau ke rumah gua, Bang. di depan rumah gua ada VW kombi, gua taruh di taman. Jadi pajangan. Vespa, gua potong-potongin jadi meja. Karena gua nggak suka mesin. Jujur kalau mobil klasik, gua nggak suka mesinnya, tapi gua suka bentuknya. Bentuknya gua tempel-tempel. Vespa yang lu potong-potong, kombi yang lu potong-potong, itu masih banyak pasaran. Jangan lu kira mobil klasik semua harganya mahal, belum tentu. Mobil klasik yang punya kelas, yang udah susah dicari, limited, itu yang mahal. Kalau kombi yang lu potong-potong pasti banyak kombi kayak begitu. Gua nggak nyampe tuh segitunya maksudnya. Nah, Jadi, makanya. kalau lu mobil klasik yang lu cari pertama dari apa tahunnya atau Pertama adalah mobil itu pasti langka di sini. susah cari. Susah cari. Maksudnya kedua, kalau bisa dapat kilometer yang masih dikit. Kalau ada, Penting, kalaupun kilometer nggak- penting berarti. penting loh, artinya dia Tapi kan jarang bisa pakai. ditipu orang, bisa diputar. Nggak bisa bro, kalau memang dia look original, udah kelihatan kok original asli emang nggak. Atau bangun lagi dari nol, tapi dibikin full original. Partsnya semua beli yang ori dari luar, dari tempat dia berasal. Bangun semua jadi benar-benar original, itu juga oke. Paling mahal lu ngebangun mobil klasik berapa? 1 M lebih ya. 1 M lebih. Karena kan menurut gua mobil-mobil klasik itu baru mahal tuh baru sekarang 5 tahun ke belakang. Bener nggak? Betul. Dulu aja gua pernah ngeliat mobil Mini Cooper lu di Bandung. Anggap bukan 5 tahun lah, 7 tahun yang lalu. Ada bahan bakunya tuh bahannya cuma 50 juta. Bangun ya mungkin habis 300 juta kali 200 juta. Sekarang udah nggak dapat ya. Udah lebih. Makanya gue bilang tadi, modal gua aja udah hampir 500 juta. Modal lu. Modal gua. Kalau gua beli 700 juta mobil lu untung 200 juta. Belum dong. tentu 200 juta belum tentu untung juga, karena gua kalau beli lagi belum tentu ada. Nggak bisa dibayar dengan 200 juta. Cuman karena lu doang nawar, makanya gua kasih. Itu pun juga karena Kenzi yang bilang iya, kalau nggak gua lepas, Pi. Bener. Bener. Ini bisa lihat di vlognya Kang Andre tadi, emang natural banget loh itu. Memang dia sih luar biasa deh. Bukan luar biasa. Gua mau Segala, hoki aja. tapi benar, sekali lagi semua mau semahal-mahalnya mobil, mau seklasik-klasik mobil, kalahnya cuma satu, sama duit. Iya ya, Setuju nggak? setuju sih. Gua punya mobil keren, cuman the one and only ada di Indonesia. Iya. Nggak ada lagi. Terus ada orang yang mau, Tapi gua bilang nggak jual. Iya. Gue paling bilang Wani Piro, Iya bener sih. Bener juga. ya kan? Tapi begitu Wani Piro gue disikat sama dia, ya udah sebut berapa? Gue sebut, jebret, dibayarin. Gue gak bisa ngomong. Bener juga Itu sih. kalahnya sama duit. Tapi gue selama beli mobil yang kayak Lamborghini, Rolls Royce gitu semua tuh turun harganya. Lah mobil gitu kan banyak di Emang showroom iya. mana juga Kesel juga sih. sih sebenarnya. Iya. Setengah harga lagi sekarang. Nah lu pakai mobil kayak gue begini, nggak bakal turun harga, malah naik terus. Bener juga sih. Gitu. Udahlah, pindahlah ke classic car. Ya nanti gue pindah ke Ya. klasik car. Satu mobil gue udah lu bayarin. Ntar lagi yang lain-lain tuh. Oh enggak, satu aja. Nggak usah jadi jualan. Udah satu aja kan. Gak usah jadi jualan. Ini Tapi keren ya seorang- kayak ginian ya. Seorang Andre Taulany hebat loh menurut gua, salah satu artis di Indonesia yang manuvernya banyak. Thank Manuver you. dalam kehidupan dan manuver dalam perkariran. Thank you. Kehidupan. Dulu terkena Playboy, tapi rumah tangganya adem ayem sampai sekarang nggak ada gosip. Saya terkena Playboy sampai sekarang masih banyak gosip. Kalau apa gitu, emang bisa ya Playboy tobat itu bisa? Bukan playboy tobat sih, tapi mungkin lebih kepada tafakur. Jadi kita lebih banyak merenung diri apa sebetulnya kita cari di dunia ini. Wah, Karena apapun tidak akan pernah ada habisnya. Duit, wanita, jabatan, wanita, harta, tahta, wanita itu kan penyakitnya laki-laki. itu nggak akan pernah ada ujungnya. Pasti ada lagi, dan pengen ada lagi di atas kita. Makanya kuncinya adalah bersyukur apa yang kita punya. Udah, nggak usah lagi mau yang macam-macam. Maaf, usia berapa sekarang Pak Haji? Aku 45. 45. Wah, itu udah mateng lah ya. Usia berapa Pak Haji bisa ada bener kan laki-laki ini biasa kan ada yang bilang life begin at 40. Justru banyak yang bilang 40 tahun itu laki-laki malah baru menemukan jati dirinya. Tapi kalau Pak Haji sendiri bisa metamorfosa dalam kehidupan tuh saat apa, usia berapa dan kejadian apa dan apa yang bisa membuat berubah? Nggak tahu kalau itu sih tidak bisa di ini. Tapi biasanya pertama nih kalau gua ketika sudah punya anak. Itu berubah langsung. Anak pertama atau anak terakhir? Lama ya berubahnya kalau anak terakhir. Tergantung, Pi. Ada yang anak pertama, ada. Nggak, paling nggak secara emosional atau secara nafsu apa segala macam tuh begitu ada anak tuh kayak kita mikir, dikit-dikit kita ada anak dikit-dikit aduh jangan ada anak. Walaupun katanya nggak boleh ya kalau segala sesuatu tuh karena anak gitu ya. Ya. Tapi untuk hal-hal yang positif kan boleh.
gitu, memotivasi kita kan. Dari situ Vi, gue udah mulai mau beli sesuatu yang mahal dikit, aduh sayang duitnya, mendingan buat sekolah anak. Nah begitu salah satunya. Mikirin istri nggak tapi? Buat istri. Kok lu nggak sebut istri? Kalau istri mah nggak usah dipikirin, dia kan udah pasti ada, nggak usah kita omongin, dia pasti ada. Tapi tipe istri lu tuh kayak Nagita nggak sih? Maksudnya sabar. Kan nih orang kan taunya gua yang gimana gitu. Padahal iya. Tapi tipe istri lu tuh kan jarang ke blow up nih. Karena memang dia Istri orangnya lu tuh, dia nggak pengen gitu muncul gitu nggak? enggak, dia bukan tipe yang mau dipublikasi atau muncul ke umum, nggak mau gitu. Jadi dia benar-benar pengennya udahlah rumahan aja gitu. Tapi tipe istri seperti apa gitu dia? Apakah lu yang takut sama istri ataupun istri lu yang memang santai aja atau gimana sih tipe istri lu? Banyak yang penasaran banget sama istrinya Andre Taulani. Istilahnya tuh apa ya? Dia orangnya ya santai, dibilang santai ya, dibilang serius juga ya gitu. Dibilang pendiam juga iya, tapi dibilang banyak ngomong juga iya. Lu yang tipe cemburuan gak sama istri atau istri lu yang cemburuan sama lu? Kalau Nagita sama gue, nggak ada yang dua-duanya nggak ada cemburu, nggak ada. Gue nggak pernah cemburu sama Gigi pun nggak pernah cemburu sama gue, karena gue nonton film Dilan. Kata Dilan, cemburu itu untuk orang yang tidak percaya diri. Keren. Jadi sebenarnya gue sama Nagita tuh saling percaya kalau gue sama dia nggak akan kemana-mana, sudah ditakdirkan gitu. Kalau gue sama bini gue juga sama sih, nggak ada cemburu-cemburuan, gitu. Beneran? Beneran. Kita percayalah satu sama lain gitu loh. Jadi nggak yang Enggak pernah. Suka cepet pulang gitu enggak? Itu iya. Oh itu iya. Kadang-kadang iya. Itu iya. Itu iya. Cepet pulang gitu iya. Pulang gitu. Padahal begitu sampai rumah juga dia udah tidur. Iya benar sering begitu. Cuman Nagita nggak pernah dia. Dia cuma nanya pulang atau enggak gitu. Nah. Tapi gitu. Karirnya seorang Andre Taulani juga hebat. Nama asli Andreas ya? Andreas Taulani. Andreas Taulani. Iya. Berarti lu aslinya orang mana sih? Bapak gua Ambon. Oh papa itu Ambon. Ambon Jawa, ibu Batak. Jadi campuran semua, pantesan suara bagus, muka manis kayak Ambon. Campur. Karena aku masih ada bulenya juga. Karena om aku tuh orang Belanda. Nggak serius nggak? Serius, ini serius. Oh, bener. Lu kayaknya gak percaya banget sama gue lu. Ya bukannya begitu. Abisnya kan lu kan kadang suka bercanda. Ini serius. Oma gue orang Belanda. Namanya Oma Frida. Oma Frida. Nama panjangnya Fredrika. Cuman karena panggil pendek jadi Frida. Wow. Itu asli orang Belanda banget. Gue kalau ngomong sama dia aja, begitu gue kalau berkunjung ke rumah oma gue tuh, pasti dia udah pakai baju tentara Belanda. Masa? Enggak, bercanda. Bukan. Gue udah serius lu bilang bercanda. Nah, oma gue tuh baik banget. Oma Freedom. Tapi udah almarhum. Oma Freedom. Oma Frida. Frida. Oma Frida. Wah itu tapi hebatnya seorang Andre Taulani ini kan awal pertama jadi penyanyi dong. Aku awal penyanyi, Stinky. Iya tahu. Iya enggak? Dulu tuh aku digila-gilai banget. Tahu sama 97 tuh cewek-cewek. siapa yang enggak kenal gua? Bener 97. Ya. Andre ada semua orang sampai gua adalah salah satu orang yang beli album lu. Lu jangan bohong. Demi Allah. Jangan peres lu. Demi Allah gue. SD gue beli album lu. Oke. Bener gue ini sumpah demi Allah gue. Siapa yang maksa beli album itu? Enggak gue beli sendiri. Oh, Gue gitu. itu penikmat musik Indonesia. Oke. Gue hanya mendengarkan lagu-lagu Indonesia. Ketika lu beli album itu usia lu masih berapa? SD gue. SD lu ya? SD karena dulu tuh ada MBS. Oh iya iya. Buku yang chord lagu. Buku yang chord gitar, nah, betul, buku betul. chord itu. Jadi gue tuh selalu beli CD-nya, beli kaset. Habis itu gue belajar main gitarnya. Oh iya iya iya. Gitu. Benar keren. Gue keren. inget banget waktu SD kelas 6 atau SMP kelas 1 lah gue lupa. SMP lah. Gue pernah di acara pentas sekolah gitu nyanyiin 2 lagu. Satu lagu Stinky, 3 lagu. Stinky, Padi, satunya lagi Dewa. bukan. Sheila on Seven? Bukan. Raja? Bukan. Wayang? Boleh. Savage Garden. Savage Garden. I'll be your dream, I'll be your wish, I'll be your fantasy. Yang Iya gitu. itu dia. Itu doang. Jadi gue inget banget. Cuman lu dulu di situ kan sebagai vokalis ya. Apa sih bedanya saat lu jadi vokalis, tiba-tiba lu main sinetron, tiba-tiba lu jadi host? Mana persaingan yang paling berat di antara semua industri itu? Vokalis lah. Lu kan udah pernah ngetop semua. Maksudnya lu udah pernah Dia lewatin semua. udah lewatin semua dan top of the line semua nih. Kenapa lu bilang jadi vokalis? Ya karena kalau band itu masanya cepet deh. Berapa tahun sih lu berjaya di Stinky? 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Tapi kan itu berjuta-juta kopi kan. Ya alhamdulillah lah. Pokoknya Stinky itu 1, 2, 3, 4 album pertama tuh hits semua. Begitu album kelima udah mulai Turun. Turun. Kenapa kira-kira bubar apa lu dikeluarin waktu itu atau lu mengeluarkan diri? Enggak, mungkin juga karena ada pendatang-pendatang baru lagi gitu kan. Terus mungkin juga musiknya sudah mulai beragam. Jadi orang banyak punya pilihan. Gitu loh, nggak terfokus satu Umur berapa musik. sih dulu waktu nyanyi? Aku dulu nyanyi umur 23
tahun pertama Jadi kali. pertama kali jadi vokalis. Jadi vokalis umur 23 tahun. Dulu zaman dulu nih, Stinky lu meraup kekayaan bisa dapat berapa? Sekali manggung dulu dapat berapa? Zaman dulu sekali manggung kita dibayar 25 juta. 25 juta. Dibagi dong. Dibagi 5. Dibagi 5. Ya, satu orang bersih-bersih mungkin sekitar 4 jutaan. 4 jutaan. Tapi itu udah besar dong zaman dulu. Iya, 25 juta. Wow, 25 juta ya. Terus mobil pertama kali yang gue beli dari hasil Stinky manggung itu Twin Cam. Corolla Twin Cam. Hitam. Warna hitam. Ijo tua. Salah saya. Salah. Mungkin waktu itu kelihatannya hitam, padahal sebetulnya aslinya hijau. Iya, itu dia. Oh, itu pertama kali beli berapa dulu beli mobil? Beli mobil itu harga dulu 21 juta. Bonus dari produser. Oh, karena meledak. Meledak, Wah. gitu. Pertama beli rumah Pertama beli rumah itu waktu bukan di Stinky. Di Main Kiamat sinetron? Sudah Dekat. Oh, sama Pak Haji Deddy Miswar. Deddy Miswar. Jadi main nyanyi dulu terus baru ke sinetron. Masukin, aku nyanyi dulu, begitu tahun 97 nyanyi, 99 mulai main sinetron. Cerita Cinta sama Cindy Fatika sama Tengku Firmansyah. Persari. Bukan, Indosiar waktu itu. Oh, Indosiar dulu. Indosiar. Itu dulu ya. Gitu. Jadi memang perjalanan tapi dia tuh luar biasa. Dia nyanyi, main sinetron, host baru ngelawak atau ngelawak baru host. Nah ini, hampir berbarengan. Semuanya. Hampir berbarengan. Tapi yang paling banyak dapat duitnya pasti lu dilawak. Di lawak betul. Sekarang? Di lawak ya. Tapi Dari kan mulai lu OVJ lah. Tapi lu nggak nyangka ya bisa jadi pelawak ya. Nggak nyangka. Lu apanya panutannya siapa sih? Kok bisa lucu gitu? Gua Gua tuh- aja nggak bisa sebenarnya. gua Gua tuh- ngikut orang terus. Ya karena dulu di OVJ, sebelum di OVJ kan gue ngelenong. Oh iya, di Trans Ngelenongnya TV. di Trans TV. Pakai skrip dulu, belum improv, pakai skrip. Iya, baca skrip. Baca skrip. Nah di lenong itu ternyata yang lucu itu selain Bedu, gua. Padahal gua pada waktu itu bukan basicnya pelawak. Kata siapa? Kata gua. Kata lu. Kata gua. Oke, terus. Ya, ternyata memang benar teman-teman mengakui bahwa gue lucu gitu ya. Dan gue biasanya nggak on script, itu yang membedakan. Biasanya mereka tetap on script, gue kadang-kadang improve. Improve lu itu yang malah yang lucu. Improve gue natural, jadi gue nggak berusaha ngelawak, tapi karena gue lempeng orangnya jadi kelihatan lucu. Lempeng dan kalau lu tuh emang kalau Andre Taulani itu hebatnya 1-2 celetuk kan lucu. Nah itu mungkin, aku sendiri juga ngerti kenapa, itu mungkin gift Wih, from Allah. ya Allah. Ya gitu ya. Benar juga ya. Dari situ baru mulai aku ke OVJ. Di OVJ ini mulai terasah lah, karena ada Parto. Berarti ada honor Sule. paling besar lu di OVJ. Oh enggak, ini talk show. Ini talk show dong. Ini Ini talk show dong. OVJ juga gede, tapi lebih gede ini talk show. iya. Nah besok kalau misalnya Trans 7 pengen manggil gue lagi, harus lebih gede dari ini talk show. Bener, tapi itu bener. Iya gak? Iya dong. Bener Harus juga gitu. ya. Iya. Tapi kira-kira kalau lu udah nggak jadi artis, lu pengen jadi apa? Kira-kira nih, Pengen jadi pengusaha dong. ada nggak sekarang usaha? Ada. Apa? Ini salah satunya. Apa ini? Taulani Entertain. Oh ya, ini media dong, bukan usaha. Di Medan. Terus properti. Udah jalan, Bro. Properti udah jalan. Oh banyak juga ya, pantas. Ya aku invest rumah-rumah terus aku sewa-sewain gitu. Oh gitu. Terus aku ambil tanah. Kalau Sule kemarin gua ngobrol dia kos-kosan, dia pengen jadi juragan kos katanya. Aku juga rencana mau bikin kos-kosan. Kok Tapi- ngikutin? Loh, nggak apa-apa dong. Tapi kos aku beda. Kalau dia kan kosnya murah, kalau aku kosnya mahal. Wow, emang beda ya. Gitu. Kalau aku kosnya 1 kamar 1 AC, kalau dia 1 AC 3 kamar. Wah. Beda. Bener ya, beda ya. Memang sama-sama punya kos, tapi kelas beda. Lu siap kalau kira-kira nih mau hidup santai gitu, siap-siap pensiun di usia berapa? Gue Apakah pengen, jujur nih, gue kepengen di usia paling maksimum tuh 55 tahun. 10 tahun lagi dong berarti. Iya, itu gue udah santai, gue udah tinggal nikmati aja, gue tinggal terima duit, tapi gue nggak usah kerja, gue tinggal jalan-jalan, gue kemana gitu. Ngapain kepengenan lu kalau lagi nyantai lu pengennya ngapain? Pengen ke luar negeri atau pengen Iya, tinggal di sini? pengen punya rumah di satu tempat tapi nggak di keramaian. Yang tempatnya agak sedikit sejuk gitu. Ya bisa di luar negeri, bisa di sini. Gitu. Cita-cita lu itu. Iya, gue ya? pengen duduk di belakang halaman belakang, gue melihat pemandangan di belakang gue tuh danau. Tapi terus gue punya mobil-mobil klasik berjejer. Widih. Gue punya studio recording yang keren. Gue duduk di situ sambil pakai kursi goyang. Kursi roda. Kursi goyang. Oh, maaf. Ya, kursi roda. Kursi roda Maaf, berarti saya gue salah nggak bisa dengar. jalan kemana. Kursi goyang, gue santai misalnya begini, ya kan. Terus nanti weekend anak gue datang, cucu gue datang. Itu cita-cita lu tuh. Cita-cita gue. Wah, itu Terus yang seusia gue kumpulin. Kan gue anak motor juga. Prediksi gue kumpulin. Wah, iya. Main sama-sama kita. Prediksi tua udah tua dong bukan dia lagi gitu. Jagung bakar apa terus sama
Ibadah bro, gue pengen punya masjid sendiri di dekat-dekat rumah gue, lingkungan gue punya masjid. Jadi Jumat atau setiap subuh gue pergi ke masjid, gue kumpul sama saudara-saudara gue di situ. Wah enak banget. Tapi iya sih, lu memang auranya tuh berbeda Pak Haji. Maksudnya emang adem gitu mukanya, Iya, kayak ubin masjid loh. Nah betul. Memang adem banget ibaratnya. Coba aja lu sujud di tempat gue, pasti adem banget. Tapi lu kan usia 45 tahun Iya. Kang Andre ya. Selama lu hidup 45 tahun, hal terbahagia apa? Lu kan alhamdulillah ya. Semuanya udah dapet, tapi hal paling terbahagia tuh apa sih yang pernah lu rasain selama 45 tahun lu hidup? Yang paling lu bahagia. Yang pertama ketika gue punya anak, artinya gue punya keturunan, alhamdulillah ya. Seneng gue ngeliat the baby lahir dari hasil karya gue. Oh iya dong, masa Gitu. hasil karya orang lain? Iya, artinya gue bangga gitu. Artinya gue sebagai seorang laki-laki sejati lah, punya anak. Terus kemudian ketika gue sudah bisa berangkat haji Tahun berapa pertama kali? 2011. Pertama kali tuh? Pertama kali sama nyokap gue. Wah, alhamdulillah sama nyokap lagi. Alhamdulillah. Sama Nyokap- istri. Istri waktu itu berangkat bareng gue, tapi ternyata dia hamil. Makanya dia nggak boleh berangkat, nggak jadi berangkat. Jadi sama ibu. Akhirnya sama ibu gitu. Seneng gue bisa memberangkatkan haji. Nyokap gue, istri gue pasti, mertua gue. Ya artinya apa ya? Ya itu kan keinginan orang tua ya. Pengen bisa berangkat haji, gue bisa. Itu bahagia sih gue. Itu hal paling terbahagia. Paling terbahagia. Kalau lu pengen berandai-andai, lu mau hayal-hayal, lu pengen anak-anak lu gimana? Kalau Sule nih, kemarin Kang, lu kalau mau berhayal apa kasih Kang Sule? Gue pengen anak gua jadi jaksa, gue pengen anak gua jadi, oh itu hayalan-hayalan ini aja gitu. 3 kan anak lu? Anak gue 3. Kenzi, lu kalau berhayal-hayal apa? Kalau Dio. Siapa tahu si Kenzi nonton nanti. Yang pertama Dio ya? Dio. Gue pengen dia menjadi seorang olahragawan. Karena dia memang olahragawan. Enggak. Berenang, basket, apa olahraga dia. Lu pengen anak lu jadi atlet? Jadi atlet, tapi bukan hanya jadi atlet, tapi menjadi ketua atlet Indonesia, KAI. Jangan ketua dong, kemuda. 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 Maksudnya pemimpin atlet Indonesia. Pengen. Yang kedua, Atau misalnya jadi tetot. menjadi pengusaha tempat atlet Indonesia. Oh. Tai. Tapi keren. Iya, Tai. Tai, kok Tempat asli Indonesia. Tempat? atlet Indonesia. Jadi dia pengusaha, punya gedung, hall, atau dia punya perusahaan yang memanage semua atlet-atlet di Indonesia. Apa namanya? Tai. Tai. Tempat atlet Indonesia. Itu bagus loh. Ya jangan dibayangin yang enggak, Iya, tapi kan memang singkatan namanya Tai TAI dong. ya. Dio mau kemana? Tai pak. Tempat atlet Indonesia. Itu bagus. Keren. Itu memang keinginannya. Pengusaha untuk orang olahraga. Kalau Kenzi, gue pengen sih dia jadi artis juga, artis besar. Emang ada ininya, bakatnya kayak Ada dari kecil udah kelihatan bakatnya. dari lu banget ya Kenzi. Dia gue banget gitu. Tapi mukanya Kenzi mirip ibu lu. Ya kan namanya juga. Bukan lebih mirip ke bini lu kayaknya si Kenzi. Ya ada yang bilang mirip bini gue, ada yang bilang mirip gue. Jadi Masih Kenzi- bersyukur lah mirip bini gue. Ya iya dong, harus dong. Tapi pengennya jadi artis. Artis juga. Lova yang kecil, Lova gue kepengen dia menjadi dokter. kandungan. Dokter kandungan, dokter apa pokoknya dokter. Pertama dokter, kedua dia menjadi istri orang kaya. Begitu ya. Iya dong. Iya dong, anak gua dokter cantik, punya suami ya, kaya juga dong. Penting. Lu jadi kalau mau cari nanti calon mantu, mau cewek mau cowok, untuk anak-anak lu akan Oh jelas dong. kenapa? Agamanya, Oh ya itu penting. fisiknya, Kenapa fisiknya? dan hartanya. 3. Butuh. Semua dong itu. Lah memang itu yang di apa namanya? Agama. Di nasihat dalam agama juga begitu. Apa itu? Coba Pertama ajarkan. agamanya, Betul. kedua fisiknya, Ketiga, hartanya. bibit bebet bobot. Itu Iya penting dong. berarti ya. Iya kita nggak mau nafik harus begitulah. Tapi gue pernah lihat waktu itu si Lova ya lagi tidur, lu foto, terus lu tempel foto lu waktu ketiduran juga zaman di bis. Berarti lu pernah hidup susah dong? Banget bro. Dulu pernah hidup susah banget. Banget wi. Jadi lu nggak pengen anak lu ngerasa. Gua selalu bilang anak-anak gua, kamu sekarang enak nih, ke sekolah diantar pakai mobil, ada laptop, wah pokoknya fasilitas lengkap. Papa dulu ke sekolah naik bis, pagi-pagi subuh papa udah jalan kaki, mau ke tempat bisnya papa jalan kaki dulu, terus naik bis turun, SMP, jalan SMA kaki lagi dari mulai SD. Lu berarti SD gua udah dilepas naik bis kelas 4 SD gua udah naik bis. ke sekolah naik bis. Jalan ke jauh lagi. Di mana itu udah di Jakarta? Gua tinggal di Kedoya, Kebonjeruk, sekolah gua di Grogol, Jakarta Barat. Jauh juga ya? Jauh juga. Perjalanan bis itu sekitar
setengah jam. Berarti lu dari SD, SMP, SMA itu semua Naik bis. naik bis. Naik bis. Nggak punya mobil dulu. Mempunyai mobil dari mana? Bokap nyokap gue bukan orang kaya. Gitu. Bener-bener gue memang ya begitu. Jalan kaki terus semua fasilitas. Mau minta mainan aja nunggu sebulan. Gajian Oh, bokap. tunggu gajian bokap ya. Itu pun juga kalau cukup. Tapi Kalau lu kelihatannya wajahnya tuh wajah ningrat. Iya. Kalau iya bener wajah lu wajah ningrat. Ya, Nggak percaya gitu kalau lu tuh dulu pernah susah. Nah itu jangan dilihat dari itunya, Itunya apanya? dari wajah gitu. Bener Ya mungkin aura gue aura yang happy ya, karena gue selalu menebarkan kebahagiaan. Tapi kepada cita-cita lu orang lain. memang pengen jadi artis dari kecil. pengen banget. Oh, jadi tercapai ya. Jadi waktu SMP tuh gue ngelihat God Bless. Deng Ahmad deng 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 Ahmad deng Albar. deng. Iya. Ahmad Aljabar. Albar. Nah, itu gue mulai ngeband SMP. Berarti lu sebenarnya ini cita-cita yang terrealisasi dong. Karena bokap gue juga pemain gitar, jadi mungkin darah seni gue dari bokap. Gitu, Vi. Ternyata kita baru tahu, gue baru tahu lu maksudnya kirain gue ya lu keluarga yang sederhana gitu. Memang sangat sederhana sekali. Jadi lu naik bis semuanya hebat juga. Jadi ya? sudah diajarin mandiri sama nyokapnya. Dari kecil tuh udah belajar ini sendiri. Ya, alhamdulillah tuh Kenzi, Dio sama Lova beruntung mereka. Makanya gue bilang, kamu harus lebih hebat dari papa. Gitu. Apa yang lu ajarin ke anak-anak lu? Pokoknya lu sebagai bapak nih. Apa yang lu tekankan buat mereka? Gue bilang gini, kamu harus lebih hebat dari papa. Dan kamu nggak boleh persis seperti papa, kamu harus beda. Karena Kenzi mau, kalau Kenzi artinya maksudnya nanti pun nggak mesti jadi kayak gua host. Mungkin artis yang lain-lain apa. Pokoknya beda lah. Karena waktu kita nggak cukup kepada anak-anak itu memberikan nilai-nilai atau modal yang baik. Kayaknya nggak cukup. Jadi mendingan anak kita sendiri yang berusaha untuk meng-create dirinya menjadi sesuatu. Gitu sih. Dan yang paling penting adalah harta bukan yang utama. Gue bilang mana anak. Tapi adalah yang paling penting adalah cari kebahagiaanmu. Jangan cari hartamu. Punya harta tapi kalau lo nggak bahagia ngapain? Pertama cari kebahagiaan. benar juga. Lu udah bahagia? Oke. Harta lu segini cukup? Cukup. Kenapa? Karena gue bahagia. Benar. Jadi kebahagiaan dulu yang dicari. Iya benar sih. Itu benar banget. Ini kan kita tadi ngomongin kebahagiaan. Sekarang gua akan ngomongin kebalikannya kebahagiaan, itu kesedihan. Selama lu hidup 45 tahun, hal paling tersedih apa aja? Yang paling lu Bokap gue meninggal. umur berapa itu? Ketika gue masih muda banget. Berapa? Bokap gua meninggal gua umur 16-17 tahun. Wah, berarti masih mudaan lo ya. Lu berapa? Gue 20 tahun. Waktu itu juga gue sama, pas bokap gue meninggal, aduh gimana gue hidupin adik-adik Iya, gue. persis loh. Tapi setelah itu, rezekinya malah Nah, jadi gue percaya apa yang dibilang bahwa Allah ketika ada musibah, dia tidak meninggalkan kita. Kita tahu kita pasti kehilangan. Kita kehilangan orang tua kita, kehilangan apa. Tapi Allah akan gantikan yang lebih baik. Dalam arti misalnya kesedihan kita digantikan menjadi kebahagiaan. Mungkin pada saat bokap meninggal sedih, gue mesti biayain anak orang tua gue gimana, adik-adik gue gimana. Tapi yakin Allah ada dan benar. betul. Setelah itu gue ngerasain, Vi. Gue niat gue mau bantuin nyokap gue mau biayain adik-adik gue sekolah. Gue berucap gue mesti. Akhirnya gue kerja. Startnya tanpa gue sadari dari situ gue rintis semua. Dari mulai Persis bekerja. berarti lo sama gue, Kang. Gitu. Persis banget. Gue juga pas bokap gue masih ada, dia tuh yang nganterin gue casting, tapi gue masih belum ada apa-apanya lah. Dari 2001 lah gue jadi artis, 2000 lah, tahun 2001 lah. 2006 tuh bokap gue meninggal. Dan setelah itu nggak lama, awards pertama kali gue dapat sebulan setelah bokap gue meninggal. Gue persembahin buat almarhum bokap gue, abis gitu, wah, gue sampai kaget-kagetan. Yang tadinya gue bingung mau menghidupi mereka, tiba-tiba rezekinya banyak banget. Alhamdulillah. Jadi hal yang paling tersedih itu saat lu kehilangan. Iya, kehilangan bokap gue. Tapi nyokap alhamdulillah masih sehat sekarang. Alhamdulillah sampai sekarang masih. Usia berapa nyokap? Hah? Usia berapa? Dia lahir tahun 52, berarti berapa tuh ya? 52. Gue lupa. Ya lumayan lah sudah. 2020 kurang 52 berapa sih? Berapa? Berapa tuh? 68? Lu apa yang 68 ya? 68? Apa yang selama ini lu kan udah punya semua nih? Gue pengen bahagia nyokap gue. Apa yang belum kesampaian yang lu pengen banget bahagian nyokap lu? Kan haji udah, tapi apa? Menurut gue sih kita nggak akan pernah bisa mempunyai nilai titik maksimal di mana udah cukup semua nyokap gue. Kita nggak akan bisa membayar itu semua sampai kapanpun.
untuk membayar kebaikan nyokap, membahagiakan nyokap itu tidak ada tolak ukurnya. Pokoknya selama dia masih hidup, apa yang bisa gue lakukan, gue akan lakukan. Telepon mak lu dong, gue pengen denger kalau boleh. Lu ngomong sesuatu di podcast gue deh. Gue juga, ya kita kan anak laki-laki tuh memang paling lemah tuh cuman sama ibu loh. Apalagi kalau kita yatim, bapak kita udah nggak ada. Betul. Jadi kita kalau ngeliat ibu kita sekesel-keselnya, maksudnya pasti kita mengiyakan apa yang ibu kita bilang. Betul. Bener gak? Betul. Dan sampai sekarang makanya nyokap gue masih tinggal sama gue. Bukannya apa-apa, sampai adik gue bilang lu adik-adik gue kalau mau tinggal gue siapin rumah. Jangan lah, karena kan adik-adik gue perempuan semua gitu. Jadi ya meskipun mereka ada suami. Sama persis, Vi. Gue juga gitu, Vi. Adik-adik gue ada cowok, ada cewek, sama. Biar gimana pun, walaupun mungkin adik-adik gue udah mapan, nyokap pun juga alhamdulillah setiap bulan kita sama-sama memberikan lah untuk nyokap gitu ya. Bukan cuma gue, adik-adik gue gitu. Tapi di luar itu pun kayaknya gue masih merasa kurang untuk memberikan ke nyokap gue, masih kayak merasa gue belum bisa apa-apa deh. Tapi kita laki-laki tuh nggak kerasnya tiba-tiba, aduh nyokap kita udah 6 segini nih. Iya. Aduh suka kadang tuh ngerasa, aduh setiap lebaran itu gue suka galau. Maksudnya, aduh kalau lebaran itu setiap lebaran pasti suka galau gue. Gue kayak ngerasa gini, mah apalagi sih mah yang mama pengenin, yang mungkin belum cukup Andre berikan ke mama gitu. Kayak lu mellow juga ternyata ya. Wah gue kalau udah mau nyokap udah deh, Vi. Diangkat gak? Belum diangkat menyokap gue nih. Mama bisanya begini, Vi. Iya. Ditelepon kadang-kadang HP-nya di mana, dianya di mana. Benar juga sih. Lama. Closingannya kita biar ngedenger suaranya Kang Andre. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bunda. Iya, Nak. Bunda lagi apa? Saya habis masak, lagi ngelempengin kaki. Kaki Mama bengkak. Oh, kenapa, Bun? Banyak jalan kali Mama. Iya. Bengkak banget. Oh iya. Besok. Rendam pakai air hangat, mah. Iya benar, Mama pakai sereh, pakai air hangat, Mama rebus, Mama rendam. Oh. Lumayan enak. Terus kalau tidur Mama naikin ke atas gitu. Iya, biar aliran darahnya lancar ya, Ma ya. Jompo ya, jadi jalan-jalan begitu aja gua bengkak. Nah, gimana kalau gua ke Jepang ya? Oh, berarti nyokap gue pengen ke Jepang. Cuman Blitar sama Malang aja gua begini. Banten ke Sinola. Itu kaki nggak kompromi ya, Ma. Iya emang susah banget. Ya apa-apa. Sepatu yang enak tuh, Keds-nya tuh kan enak banget. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting Mama sehat-sehat lah. Tuh ngomong sayang. Iya. Di podcast. Bun, Ya. Mama, Andre mau bilang aja sama Mama, Andre sayang banget sama Mama. Ya Andre sayang banget sama Mama, sama Bunda. Ya walaupun usia Andre sekarang juga udah tidak muda lagi ya, tapi tetap aja Andre ini adalah anak Mama. Tetap aja bayinya Mama ya. Betul. Pokoknya Andre, Berubah ya. iya mah. Cuman bedanya sekarang kita udah ubanan aja gitu. Ya. Bunda juga yang penting selalu sehat. Amin. Ya. Doain Andre terus, Andre juga gitu. Pokoknya selagi Andre bisa apapun yang Bunda inginkan, jangan Insyaallah. ngomong, jangan nggak bilang nggak. Pokoknya kasih tahu aja Mama mau apa, Insya Allah Andre Mama penuhin. tadi barusan nangis deh, gara-garanya sih baru lihat kan, Mama kan selama di sana tuh nggak nonton lah ya, ya suasananya gitu. Si Baim ibunya meninggal. Iya Mam. Mama ngeliatnya aduh kasihan banget ya. Baim tuh kayak begitu kan, dia orangnya ngocol ya Nak ya, maksudnya orangnya nggak seriusan. Tapi rupanya dia deket banget sama ibunya. Oh iya katanya. pasti mah, Baim gitu emang sama ibunya sayang Terus banget. udah gitu ibunya tuh diabetes, jadi diabetes udah lama, udah 15 tahun katanya. Terakhir tuh ibunya tuh manja banget sama dia. Iya, Dia udah punya anak kan, anaknya cowok. Iya. Jadi ibunya bilang, dia pengganti nanti. Bersyaratnya kamu bagaimana ibu, mama jagain kamu, begitulah nanti kamu menjaga dia gitu Mama. Iya. Mama kok terharu gitu ngeliat Mbak Im. Iya Mam. Dia bisa serius gitu. Pasti Mam, Andre juga gitu Mam. Walaupun Andre orang yang ngocol di TV gitu, tapi kan Andre melo juga, tetap aja lah. Itu kan pekerjaan doang. Iya makanya. Hari-harinya kan insya Allah kamu baik gitulah. Amin Ma, amin. Iya Nak, amin. Ya, Mama sehat-sehat selalu ya Ma ya. Kalau Mama mau ke Jepang, jangan sekarang, Corona Ma, nanti ya. Ya, Enggak, aku juga. jangan dulu ya. Kemarin Nanti. aja di bandara itu semua orang bermasker ya kan. Makanya. Dan kita tuh sering-sering cuci tangan. Betul Ma. Alhamdulillah kita beragama Islam yang 5 kali ngambil wudhu itu juga sangat membantu Betul, gitu loh. betul. Sering-sering wudhu gitu.
Mama jadi sabar dulu ya, sementara nanti corona udah baru nanti kita ke Jepang. Iya, aduh. Kita ke Jepang nanti jangan lagi pakai masker, kita pakai helm mah. Biar Salam dari saya dong. Mam, salam Mam dari Raffi Ahmad, Mam. Amin, alhamdulillah. Ini ada Raffi di sebelah Andre nih. Ya. Oh gitu. Nah, Ya biar Raffi tuh ingetin nih, Mama kasih tahu nih ya, Mama nih kan orang tua. Iya, Ma. Jaga kesehatan, bilang sama dia. Iya, Ma, ini Jangan saya mah langsung, Ma. over. Jangan over ya, Iya. Raffi. Jaga kesehatan. Biarpun masih muda tapi nggak jaminan. Mah, tapi aku ini Raffi mah mama sama Iya, sama Andre tuh begitu mah teleponannya aku kaget tuh, maksudnya masih mesra loh mah. Seukuran aku sama mama aku nggak gitu. Mah lagi apa? Udah. Oh ya udah deh, dah segitu. ya Tapi Allah, kalau mama tuh jangan mesra. gitu, Nak. Iya nggak boleh mah ya. Nggak boleh lah. Mama Ami tuh orangnya sayang banget dengan semua anaknya. Kalau Mama lihat dulu kan ada itunya dia tuh, acaranya dia. Mama selalu nungguin, ngeliatin. Iya. Mama tuh orangnya yang welcome gitu, yang nice banget ya ke anak-anaknya. Iya. Kamu harus begitu juga nak sama Mama. Iya mah, iya mah. Tapi kalau Mama mama tuh nggak ada penggantinya. betul mah, ibu tuh kasih ibu sepanjang masa. Mah kalau mama udah alhamdulillah nih Kang Andre udah sukses seperti ini. Aku juga ini beneran real loh. Aku suruh nelpon ini tadi kaget juga, ih ternyata semesra ini Kang Andre sama mama. Harapan mama apa sih mah untuk Kang Andre nih? Alhamdulillah kan semuanya udah. Mama berharap sama dia lebih taat sama agama, dia lebih banyak bersyukur, itu aja. Tapi Jangan lupa ibadah. aku juga itu ini aja, Nak. belajar banyak dari Kang Andre loh. Tapi memang sama orang tua tuh aku harus kayak Kang Andre, mesra sama mama gitu mah. Yang penting mama sehat ya mah. Amin, alhamdulillah. Doain ya nak. I love you mah. I love you. Salah ini mamanya Andre. I love you too. Thank you Mama, Bunda. Ya, nanti kita persiapkan yang soal Jepang ya, Ma ya. Oke. Ya, salam semua, Ma. Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah ya. Nyokap gue tuh doyan ngomong. Gue kaget loh. Ini kaget loh. Ini real maksud gue. Gue kalau dapet nyokap gue, mah lagi apa mah? Ah ya udah, dah gitu. Tapi perubahan sih kayak Mbak Imong. Gue kan kenal Mbak Imong itu dari gue pertama kali artis yang syuting tuh Mbak Imong sama gue. Dari gue umur 15 tahun, dia umur ya di atas. Mbak Im tuh dulu tuh perubahannya banyak memang. Tapi sekarang Mbak Im terakhir ke mamanya juga begini sampai mamanya menutup mata kemarin. Ya, Mudah-mudahan pokoknya orang tua selagi kita sehat lah. mama kita masih hidup, itu kan surga kita, Vi. Betul. Iya kan? Kata orang bilang kalau orang tua kita udah nggak ada, apalagi ibu, surga kita hilang tuh satu tuh. Benar. Iya kan? Jadi mumpung masih hidup, banyak-banyaklah memberikan kebahagiaan kepada mereka. Ini buat yang masih muda-muda semuanya. Ya alhamdulillah yang namanya usia tuh bukan yang tua duluan loh. Nggak ada Kadang yang muda jaminan, pun betul. bisa duluan. Yang muda pun bisa duluan gitu. Jadi janganlah ngerasa nggak ada lah, mau tobat mau berubah tuh secepatnya. betul, Benar kan? betul. Benar, jangan menunggu besok nanti. Menunggu nanti ya kalau udah inilah, kalau gue udah siap, kalau Nggak ada udah siap. nggak ada. Siap itu kita yang siapin. Iya, waktu tidak menunggu kita tobat. Benar. Tapi tobat yang mengharuskan Tapi- kita. Tobat yang mengharuskan kita. Alhamdulillah hari ini saya nggak nyangka loh. Hari ini saya bisa membeli mobil Mini Coopernya. Andre Situ Taulani. lagi gue inget lagi jadinya tuh. Bisa punya obrolan yang berkualitas seperti ini. sama Saya Andre juga Taulani. seneng. Ini baru di tempat Raffi saya bisa semelo ini dan seserius ini. Saya tuh paling nggak bisa, biasanya tuh saya selalu bercanda. Tapi kalau kali ini benar-benar nggak tahu, tercurah aja. Raffi pinter mancingnya tuh, memancing emosi saya gitu. Ya, Pinter. Ini kebetulan aja kita Mungkin apa karena kita senasib ya, sepergjuangan kita tuh hampir mirip gitu. Jadi mirip, kita makanya gue baru tahu curhat. ternyata kirain gue tuh dia anak orang kaya loh. Maksudnya dengan gaya lu, maksudnya gini deh, Kang Sule, ya kan dia sama sama deh gue, dia dari Cimahi, gue dari Bandung. Maksudnya kan stylenya tuh beda sama lu. Kalau lu kan branded semua, maksudnya keren gitu. Gue nggak menyangka lu tuh dari orang yang sederhana di bawah. Sekarang Vi, dulu kan gue sama nggak Itu punya apa-apa. Gue Vi. kaget itu di sini ternyata baru tahu. Orang dasi pramuka gue aja panjang sampai bawah. Masa? Iya. Apa hubungannya? Ya artinya nggak pantas dulu, mestinya kan segini aja ke bawah panjang. Kirain saya apa hubungannya sama orang susah dan kekayaan gitu, enggak ya? Cuman ya sudahlah, terima kasih ya Pak Haji. Saya makasih sama Raffi. Mudah-mudahan- Pokoknya sukses terus buat Raffi, apapun yang Raffi capai. Gue tuh sebagai sahabat melihat Raffi luar biasa. Tapi tetap ingat Vi, gue tadi nyokap gue bener Iya, bilang, kesehatan. kesehatan nomor satu Vi. Benar sih. Ya, lu boleh lah cari apapun, kegiatan apapun, tapi tetap kesehatan yang utama. Usahakan tidur, istirahat, kualitas tidur itu yang paling penting. 6 jam deh minimal Vi, kualitas tidur. Gue 3-4 jam terus tiap hari. Nah, sekarang tambah jadi 6 jam. Itu kurang bagus, 3-4 jam. 6 jam minimal, Vi. Ya, beng-beng gak ada lagi. Habis. Udah habis peng-peng, ntar beli aja.
Jangan lupa subscribe, like and comment. Ntar jangan salaman dulu. Ini mobil jadi ya. Oh, masih Gua mau masih pulang lanjut nih. Oke, nanti kita lanjut. Salaman dulu. Jangan berat ya. Iya. Hari ini banyak sekali cerita kisah sama Andre Taulani, dari kisah hidupnya dia sampai kisah mobilnya hampir jadi. Udah pasti nih saya bawa pulang. Aduh. Terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu lagi. Nah. Jangan lupa subscribe Andre Taulani channel. Taulani TV. Taulani TV. Assalamualaikum. Salam.